Baik, ya, salam, salam kudus, selamat malam untuk kita semua yang ada di webinar melalui Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh Persekutuan The Power of Love yang dibina oleh Bapak Pendeta Rasita Surbakti STH dan kawan-kawan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk nanti dalam diskusi kita, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk pemaparan materi webinar kita sesuai dengan topik yang sudah di-share di grup-grup WhatsApp kita, yaitu kuasa pengampunan yang ajaib. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat terima kasih kepadamu, Bapa yang kami muliakan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Benar Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami dengan hikmat dari Roh Kudus, sehingga apapun yang ada di dalam hati kami semuanya tidak ada yang tersembunyi bagimu. Dan Engkau tahu Tuhan, satu hal kerinduan kami adalah bagaimana supaya hidup kami, sisa waktu yang Tuhan berikan bagi kami semuanya, kami dapat pergunakan untuk melayani-Mu dengan lebih sungguh lagi. Dan semangat kami tidak akan kendor karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami, memberikan hikmat senantiasa dan dorongan yang kuat, supaya kami semua hamba-hamba-Mu, orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu, senantiasa diberikan kekuatan oleh kuasa pengampunan yang ajaib yang bersumber dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, baik yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih dari berbagai tempat dari seluruh Indonesia hadir di sini, dari barat sampai timur. Kami berterima kasih juga untuk yang mengikuti live streaming Facebook. Tuhan memberkati kami semua, supaya di akhir tahun 2021 ini Tuhan, semakin melimpahlah berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami melewati dan menjalani tahun yang akan datang, kami percaya harapan yang penuh itu senantiasa bersinar dan cemerlang, memberikan kami Tuhan harapan yang murni dan yang lebih sungguh lagi, bahwa hidup kami akan semakin diberkati dan semakin penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa kami mengawali webinar kami dalam penyampaian pemberitaan firman, materi yang akan kami juga diskusikan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya Bapak Ibu, Saudara sekalian, sejatinya webinar malam hari ini dilakukan itu adalah karena ada permintaan dari teman-teman di acara persekutuan saat teduh yang diselenggarakan oleh Persekutuan The Power of Love yang dilakukan melalui Zoom meeting setiap hari Senin sampai Jumat pagi, ya, yang dibina oleh Bapak Pendeta Rasita Surbakti STH.
Nah, saudara-saudara, ketika membahas kitab Efesus, sampailah pada ulasan tentang pengampunan dosa yang dirasa perlu mendapat penjelasan yang lebih mendalam lagi dari firman Tuhan tentunya, supaya kita semua memperoleh gambaran tentang pengampunan dosa-dosa kita yang berdasarkan kasih karunia Tuhan dalam kaitannya secara khusus dengan jaminan kepastian kita, keselamatan kita dalam Kristus Yesus. Ya, satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan karena waktu yang sangat padat juga jadwal dari pelayanan dari Bapak Pendeta Surbakti dan juga kawan-kawan semua, terlebih lagi di bulan Desember seperti ini, sehingga pelaksanaan webinar ini digabungkan dengan pelayanan Zoom Kamis Ministry. Nah, Kamis Ministry ini juga sebetulnya itu adalah rintisan dari binaan dari Bapak Pendeta Rasita Surbakti, namun dipercayakan kepada saya. Jadi kita gabungkan pada malam hari ini pesertanya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Tentu kita berharap nanti setelah saya menguraikan poin-poin materi pembahasan dalam webinar kita ini, maka nanti kita mudah-mudahan lebih intens dapat berdiskusi lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kuasa pengampunan dosa, tentu kita semua sudah sepakat ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, gitu. Dan dalam hal ini malam hari ini kita akan berbicara bukan mundur lagi ke masa perjanjian lama ya, walaupun itu juga merupakan gambaran yang bisa dibawa di dalam penjelasan, tetapi malam hari ini kita tidak akan ambil waktu untuk khusus ke arah gambaran simbolik di perjanjian lama, di mana darah domba atau hewan lainnya selalu ditumpahkan untuk menutupi dosa-dosa orang-orang yang percaya pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja fokus kepada penumpahan darah Kristus Yesus di Bukit Golgota dalam kaitannya dengan pengampunan dosa-dosa kita dan dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, pertanyaan yang pertama yang harus kita segera lihat, kita jawab dalam webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah apakah Allah sudah memberikan ampun atau pengampunan kepada umat manusia? Ya. Jadi apakah, sekali lagi, Tuhan itu sudah mengaruniakan pengampunan kepada umat manusia atau belum? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita melihat nanti seperti apa kuasa darah Yesus yang tertumpah di Bukit Kalvari ya dapat memberikan satu keajaiban bagi dunia ini. Ya. Nah, bagian yang ayat firman Tuhan, ada 3 bagian yang ayat firman Tuhan berikut yang akan menjawab pertanyaan yang demikian, dan saya akan menulis di papan tulis ayat-ayatnya supaya nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan juga dapat membuka kembali di rumah masing-masing dan melihat sendiri bagaimana firman Tuhan ini berbicara dengan kebenaran yang luar biasa. Yang pertama akan kita lihat adalah Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat
10. Ya, kita akan lihat di dalam Roma 6 ayat 10, dan tentunya untuk menghemat sedikit waktu kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mohon izin langsung saja membacakan dari Alkitab saya, supaya kita bisa menggunakan waktu yang terbatas ini untuk menyelesaikan webinar kita ini dengan baik. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Rasul Paulus, rasul bangsa lain, rasul kita menyatakan bahwa sebab kematiannya di sini tentu kita lihat N huruf besar itu berbicara konteksnya adalah Yesus Kristus sebagai manusia, adalah kematian terhadap dosa satu kali. Jadi bukan 2 kali, bukan 3 kali, dan bukan berkali-kali. Satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi bukan kematiannya satu kali untuk selama-lamanya, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga tentunya. Artinya dampak yang diberikan atau yang diakibatkan atau yang dihasilkan dari kematian daripada Kristus itu adalah untuk menebus dan mengampuni dosa satu kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, dan tidak berkali-kali seperti di konsep di masa perjanjian lama, mana tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa mereka selalu mempersembahkan korban bakaran setiap kali mereka berbuat dosa, ya. Tapi ini dikatakan kematian Yesus itu hanya satu kali saja, dan itu adalah untuk manfaat selama-lamanya, ya, untuk penebusan dosa kita, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, yang kedua adalah kita baca Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Ya. Ibrani 10 ayat 10, saya akan membacakan juga untuk kita, dan begitu seterusnya nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya inilah, kehendak Allah, Yesus mati disalibkan, kita telah dikuduskan, bukan belum dikuduskan, telah dikuduskan. Ya, bukan sedang dikuduskan dan bukan akan dikuduskan, tapi telah dikuduskan. Berapa kali? Satu kali. Dan untuk selama-lamanya, tanpa batas waktu. Apa itu artinya selama-lamanya? Ya, selama-lamanya. Ya, tidak bisa itu 3 bulan, 3 tahun, 10 tahun, tidak bisa demikian artinya. Ya, selama-lamanya, sampai kapanpun. Ya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan oleh persembahan-persembahan kita, tapi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Itu Ibrani 10 ayat 10. Yang berikutnya kita akan lihat di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya. Saya kembali akan langsung membacakan saja. Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan di dalam perbuatan kita, tapi di dalam Yesus, ya, bukan di luar Yesus juga, tapi di dalam Yesus, dan oleh darahnya, ya, oleh darahnya, bukan oleh usaha kita, bukan oleh kebaikan kita, ya, dikatakan kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, pengampunan segala dosa seharusnya, ya, karena ini adalah bentuk kata, bentuk jamak,
kata dosa di sini bentuk jamak, jadi bukan tunggal dosa yang diampuni Tuhan Yesus. Seperti banyak juga orang mempercayai bahwa Yesus mati, darahnya tercurah untuk mengampuni dosa warisan saja. Tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Tapi segala dosa, semuanya, namanya segalanya, ya semua, tidak ada yang sisa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ada kasih karunia Tuhan yang begitu kaya, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika dulu Abraham, ketika Musa, ya, dan juga nabi-nabi di perjanjian lama itu, imam-imam mempersembahkan korban darah itu, ketika mereka mempersembahkan itu sebagai korban penghapus dosa, itu juga merupakan kasih karunia, ya. Tetapi kasih karunia yang tidak menyelesaikan segala dosa diampuni. Nah, di sini dikatakan kekayaan kasih karunia Allah, yaitu berdasarkan penumpahan darah daripada Yesus Kristus, segala dosa kita diampuni. Itu adalah kasih karunia yang dimaksud di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari jawaban firman Tuhan atas pertanyaan yang tadi, apakah Allah sudah memberikan ampun atau pengampunan kepada umat manusia di seluruh dunia ini? Maka Tuhan Allah melalui penumpahan darah Yesus Kristus telah memberikan, telah mengaruniakan, telah mencurahkan pengampunan dosa-dosa itu kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada orang percaya, kepada semua umat manusia di dunia ini. Ya, nah, itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang kedua yang coba kita akan jawab untuk bisa memahami keterkaitan dengan topik webinar kita pada malam hari ini, pengampunan dosa, pengampunan yang ajaib, ya. Jika Allah telah memberikan ampun, jika Tuhan Allah sudah memberikan pengampunan dosa-dosa kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini, pertanyaannya adalah berapa banyak dosa yang diberi ampun? Berapa banyak perbuatan dosa yang diberi ampun atau pengampunan oleh Allah, ya, kepada umat manusia? Maksudnya adalah sebagiankah ataukah sudah semua dosa-dosa kita diampuni? Nah, ini mengandung suatu konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi apakah memang darah Kristus itu begitu manjur, begitu ajaibkah mengampuni kita, ataukah sebetulnya itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan bersyarat, apabila ini dan itu dan ini dan itu baru kita memperoleh pengampunan itu, ataukah itu adalah sesuatu yang dinyatakan secara simultan oleh Allah ketika darah Kristus tertumpah di atas kayu salib, ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 bagian lagi firman Tuhan yang akan menjawab pertanyaan tadi. Berapa banyak dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan ketika Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib? Yang pertama kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tetap bisa membaca di rumah, memperdalam dan melihat sendiri apa yang dikatakan firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20b, ya. Bagian A maksud saya, ya. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20, bagian A dikatakan begini. Saya bacakan dulu lengkap ayat 20, lalu nanti akan saya baca lagi bagian A-nya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Jadi ada kata-kata lunas. Sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui pencurahan darah Kristus di atas kayu salib adalah lunas. Bukan kredit, bukan dicicil-cicil dosa kita diampuni
hari ini diampuni, kemarin diampuni, besok juga akan diampuni lagi, kemudian dengan syarat tertentu bisa tidak diampuni, kalau ada syarat terpenuhi baru diampuni. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus itu di atas kayu salib itu adalah dalam ruang lingkup atau lunas dibayar. Ya, namanya juga lunas. Bapak Ibu sekalian, kita ini barangkali pasti punya pengalaman bagaimana kita membeli satu keperluan barang untuk rumah tangga dan lain sebagainya, dan kita membayarnya dengan lunas. Karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Allah menghidupkan kita ya di dalam Kristus Yesus. Dia menghidupkan kita yang dulu adalah mati karena dosa, ya. Tapi sudah terlebih dahulu di muka, di depan, Dia mengampuni segala pelanggaran kita, ya. Jadi ada kata segala, ya. Jadi bukan sebagian, segala pelanggaran kita. Bukan hanya dosa warisan yang diampuni oleh Tuhan Yesus, dosa perbuatan pun itu sudah dinyatakan diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan itu memang sesuatu yang sangat sinkron, Bapak Ibu, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai, ya. Jadi segalanya lunas dibayar, sudah selesai. Di ayat 14 dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sudah ditiadakan, ya. Sudah ibarat surat hutang itu sudah dirobek, sudah dibuang. Ya, kalau kitab Pemazmur mengatakan dilemparkan dosa-dosa kita ke tubir laut jauh. Jadi tidak ada dosa-dosa kita itu tidak bisa lagi mendakwa kita. Dosa-dosa kita tidak bisa lagi membawa kita ke dalam maut. Karena Yesus sudah membayar maut dan sudah mengalahkan maut, dan kita sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam Dia. Ya. Jadi segala pelanggaran kita, semua dosa kita, ya, yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, dikatakan ketika Yesus Kristus disalibkan, dikatakan disitulah ditiadakannya, dipakukannya semua dakwaan yang mengancam kita. Ya, makanya di Roma pasal 8 ayat 1 itu jelas Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada lagi dakwaan daripada iblis terhadap kita. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi persoalan apapun atau masalah apapun, karena kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, satu lagi Bapak Ibu sekalian, kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18, ya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan langsung. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali, ya, untuk segala dosa kita. Jadi Kristus telah mati sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi hanya sekali saja. Untuk segala dosa kita, bukan untuk sebagian dosa kita. Alkitab mengatakan segala dosa kita, semuanya lunas dibayar. Ya, itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus sekali saja, bukan berkali-kali. Pengampunan itu dilakukan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah kepada kita melalui darah Yesus Kristus, hanya sekali saja dinyatakan, dan itu untuk segala dosa kita. Ya, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, telah dibangkitkan oleh roh. Ya, jadi roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, ya, untuk hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Sekali lagi, jadi ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, tetelestai, sudah sempurna. Apa yang sempurna? Penebusan atas segala dosa kita. Jadi tidak ada maut lagi yang bisa membawa kita kepada kematian yang kekal. Tapi kita sudah hidup bersama dengan Kristus di dalam kehidupan yang kekal, pasti masuk ke dalam sorga. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah sekarang lalu apa yang terjadi dengan keselamatan manusia saat ini setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala dosa kita telah lunas dibayar satu kali untuk selama-lamanya, ya. Bagaimana Allah sekarang menyatakan keselamatan manusia saat ini? Dan ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada semua orang dimanapun dan kepada siapapun. Bahkan dalam situasi apapun kita harus siap sedia menyampaikan berita kabar sukacita tentang kuasa pengampunan yang ajaib yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus di atas Bukit Kalvari untuk menggantikan kita yang berdosa supaya kita menjadi kudus, ya. Kita dikuduskan dan menjadi kudus. Kita kudus tadi dikatakan sekali untuk selama-lamanya, ya. Jadi ini penting. Karena apa? Karena kebanyakan orang beragama Kristen itu masih suka mengatakan saya adalah orang berdosa. Hei, ingat, Bapak Ibu, orang berdosa itu upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya, tidak bisa orang berdosa masuk surga. Yang bisa masuk surga itu hanya orang kudus. Itulah sebabnya Yesus mati menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan kita bersyukur untuk itu. Berterima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ajaib darahmu yang tertumpah di Bukit Kalvari. Luar biasa. Ya, amazing. Sangat luar biasa. Saudara-saudara, jadi kita sekarang, ya, kalau Bapak Ibu sekalian membaca apa yang disampaikan oleh Rasul kita, Rasul Paulus di dalam setiap surat yang dia tuliskan, ya, mulai dari Roma sampai Filemon, selalu dia banyak sekali. Dan kepada jemaat-jemaat selalu dia mengatakan bahwa jemaat itu adalah orang-orang kudus. Kepada kamu jemaat di Roma, orang-orang kudus. Kepada kamu jemaat di Korintus, orang-orang kudus. Kepada kamu jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, orang-orang kudus. Selalu dia menyatakan mereka adalah orang-orang kudus. Karena kekudusan mereka adalah karena mereka percaya kepada pengorbanan darah Yesus Kristus yang sudah menguduskan mereka. Sama seperti kita juga percaya bahwa darah Kristus sudah menguduskan kita. Maka secara status kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa tidak akan bisa masuk surga. Karena apa? Surga itu suci, maha suci di sana. Ya, Allah itu maha suci. Jadi hanya orang suci yang bisa masuk ke sana. Hanya orang kudus yang bisa masuk ke sana. Bagaimana caranya jadi kudus? Bukan dengan perbuatan kita bisa jadi kudus. Nggak bisa kita kudus karena perbuatan kita. Karena apa? Setiap hari kita ini salah. Setiap hari kita ini melakukan pelanggaran. Kita hidup dalam daging. Tapi oleh karena Kristus mau mati di atas kayu salib menggantikan kita, darahnya tercurah, maka kita jadi kudus di hadapannya sekali untuk selama-lamanya. Secara status, ya. Jadi posisi kita yang sudah diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ciptaan lama di dalam Adam karena kita adalah keturunan Adam yang berdosa. Tetapi di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, kita adalah orang kudus. Karena di dalam Kristus semuanya adalah kudus. Tidak ada dosa di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang untuk pertanyaan yang tadi, lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian keselamatan terjadi kepada umat manusia saat ini ketika penyataan kebenaran Allah tentang pengampunan segala dosa ini disampaikan kepada semua umat manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nah, saya juga akan menyampaikan ada 3 ayat penting yang akan kita lihat berikut ini untuk memberikan penjelasan jawaban untuk pertanyaan seperti itu. Yang pertama adalah kita baca Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, dan ini bagi Bapak Ibu dan kita yang biasa menyampaikan Injil
berita kabar baik ini sudah sangat familiar ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, di sini disebut oleh iman. Sebenarnya melalui iman, ya. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu sempurna, maka keselamatan kita juga sempurna. Tapi through faith, melalui iman. Artinya kalau orang tidak beriman, keselamatan itu tidak dapat, kasih karunia itu tidak sampai pada orang itu. Kasih karunia keselamatan yang sempurna itu tidak bisa tiba di dalam diri seseorang yang berdosa, ya, kalau dia tidak mempercayai, ya, Injil, tidak mempercayai kabar baik, tidak mempercayai darah Yesus yang sudah mengampuni dosanya. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, ya. Jadi iman itu adalah merupakan saluran untuk memperoleh keselamatan, yaitu kasih karunia itu sendiri. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Pemberian di sini adalah sebagai sebuah hadiah, grace alone, ya, hanya karena kasih karunia dan diterima dengan faith alone, hanya melalui iman, ya. Jadi kasih karunia ini diterima hanya melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini hampir semua orang beragama selalu berpikir bahwa dia berusaha akan menjadi orang yang baik supaya dia diterima oleh Tuhan di surga. Tidak ada orang yang baik di dunia ini. Yesus sudah berbicara kepada orang kaya yang mengatakan, bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus bilang, "Kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja." Artinya kalau orang itu mengatakan Yesus adalah orang baik, berarti dia Allah, dia adalah Tuhan. Tidak ada manusia yang baik. Dan Roma pasal 3, Paulus sudah mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, ya. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang berdasarkan kasih karunia Allah, keselamatan itu adalah hadiah cuma-cuma. Karena penebusan darah Kristus Yesus, maka keselamatan itu adalah sebuah hadiah. Diterima dengan cuma-cuma, dengan percaya, menerima, mempercayai firman Allah. Bukan mempercayai apa yang dilakukannya. Yang baik yang diperbuatnya tidak cukup dan tidak akan pernah bisa. Ya, hanya perbuatan Yesus di atas kayu salib itu yang bisa cukup menjadi mewakili perbuatan saudara dan saya di hadapan Allah Bapa. Maka kita sebut dia adalah juru selamat. Karena kita pasti selamat, bukan mudah-mudahan selamat. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, sekarang keselamatan itu adalah dengan cuma-cuma, ya, bukan dengan perbuatan lagi, bukan dengan usaha, bukan dengan berjuang, ya. Tambah manusia berjuang, tambah jauh dia dari keselamatan. Kenapa? Itu artinya dia tidak menerima pekerjaan yang sudah selesai, yang sudah dia lakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Jadi keselamatan bukan lagi karena perbuatan saat ini, tapi karena melalui iman oleh kasih karunia Allah. Yang kedua, kita akan lihat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ya. Jadi yang dibutuhkan di sini tadi adalah iman atau percaya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan langsung saja. Ini yang akan terjadi kepada setiap orang yang percaya saat ini kepada kuasa pengampunan segala dosa yang dikerjakan oleh darah Kristus. Ayat 13, di dalam dia kamu juga. Ya? Di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sekali lagi, tidak bisa di dalam Yesus orang yang berdosa. Sudah pasti kita karena sudah jadi kudus oleh darah Yesus, makanya kita bisa berada di dalam Yesus. Ya, karena di dalam Yesus tidak ada dosa. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, yang kita bicarakan ini adalah Injil keselamatan. Di dalam dia, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan ketika percaya, Bapak Ibu Saudara.
Ya, perhatikan kalau kita baca penyataan-penyataan terhadap orang Israel, penyataan-penyataan firman para rasul, nabi kepada orang Israel, itu mereka harus bertobat. Harus bertobat baru bisa mereka mendapatkan pengampunan dosa. Ya, kalau ini dikatakan ketika kamu percaya kepada Injil keselamatan, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ajaib. Ini adalah meterai Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, meterai ini adalah anugerah, kasih karunia, yaitu Roh Kudus. Namanya meterai ini bersifat permanen. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tidak bisa datang dan pergi Roh Kudusnya, tidak bisa. Karena ini adalah pemeteraian. Namanya meterai itu tetap melekat kepada objek yang dimeteraikan. Roh Kuduslah meterai hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi seandainya orang tidak memiliki Roh Kudus, tidak bisa dia selamat. Kenapa? Tidak ada jaminan. Sebab di ayat 14 dikatakan, 14 ini masih Efesus pasal 1 ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bukan sampai kita memperoleh sebagian di tengah jalan, kemudian bisa dipending, kemudian bisa diinterupsi, atau bisa tiba-tiba batal, dan lain sebagainya. Tidak begitu. Karena anugerah tadi sudah dicurahkan, dan kuasa darah Yesus menjamin, dan Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita sebagai jaminan keselamatan kita dan jaminan damai sejahtera kita dan seluruh berkat kita di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian. Itu di dalam yang terjadi. Keselamatan kita termeterai dan faktornya adalah karena percaya. Ya, bukan karena usaha dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat Roma pasal 5. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ya. Hal ini juga terjadi ketika orang percaya kepada kebenaran yang dinyatakan berdasarkan kuasa pengampunan segala dosa oleh kasih karunia Allah. Inilah yang dinyatakan menjadi fakta, ya, menjadi kenyataan di dalam diri setiap orang yang percaya. Ayatnya yang ke-8 sampai, ya, saya baca sampai ayatnya yang ke-10. Roma pasal 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mengasihi kita bukan ketika kita sudah menjadi orang baik, tidak. Ketika kita masih berdosa, Kristus mau mati, ya, untuk kita yang berdosa. Nah, sekarang sesudah Kristus mati untuk kita yang berdosa, lalu apa yang terjadi selanjutnya pada kita? Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan, ya, bukan semoga, tapi pasti. Ini pastinya Tuhan. Kalau manusia bilang pasti, ya bisa saja ada faktor yang bisa mempengaruhi dan akhirnya bisa gagal apa yang dijanjikan. Tetapi ini adalah pastinya Tuhan. Pastinya Tuhan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Pasti diselamatkan. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan, diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti, dan pasti. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang ukuran keselamatan di dalam Kristus, itu adalah ukuran penuh, full. Pasti 100%, bukan 99%. 100%. Kenapa kok bisa 100%? Ya karena anugerah, karena kasih karunia. Kalau seandainya bergantung pada perbuatan saudara dan saya, tidak bisa 100%. Kenapa? Karena kita masih jatuh. Ya, kita pasti ada kelemahan. Tapi semuanya bergantung pada apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Karena dia berkata, Yesus berkata, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sungguh ajaib kuasa darah Yesus Kristus. Jadi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah berita yang super penting, paling ajaib untuk disampaikan saat ini kepada seluruh umat manusia. Dan kita bersyukur Yesus mau datang ke dunia ini, dia lahir, ya, dikandung oleh perawan Maria, dan dia
dibesarkan di keluarga Yusuf, kemudian dia melawat umatnya Israel, dan dia besar, kemudian dia melayani, dan selama 3,5 tahun dia melayani umatnya, walaupun dia ditolak, ya, tetapi akhirnya dia naik ke atas kayu salib itu untuk menanggung semua dosa dan kesalahan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mengajak kita untuk membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Inilah berita yang super penting, kabar baik yang harus kita terus gelorakan, suarakan sampai Tuhan Yesus datang, sampai hari pengangkatan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga dan 4 dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, Paulus terima ya langsung dari Tuhan Yesus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu adalah pokok berita yang diterima oleh Rasul Paulus untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, bahwa berdasarkan kematian dan kebangkitan daripada Kristus, berdasarkan pengampunan segala dosa itu, semua orang beroleh keselamatan hidup yang kekal apabila mereka percaya kepada kasih karunia itu. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus sesudah ia lahir, ya, pada penumpahan darah itulah titik di mana Allah menyatakan bagaimana kita diberkati secara penuh di dalam keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya masuk kepada bagian yang kedua. Ya, kalau begitu, sekarang kalau tadi itu adalah urusan yang vertikal dengan Allah sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kita membangun relasi kita dengan sesama kita dalam kaitan dengan pengampunan yang ajaib ini? Ya, kita akan membuka dua bagian firman Tuhan untuk menjelaskan ini. Yang pertama adalah Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Ya, Efesus 4 ayat 32. Dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya. Jadi kita sesama terhadap sesama kita dikatakan apa? Kita harus ramah dan membangun hubungan yang harmonis dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di sini kita mengampuni orang lain karena sudah terlebih dahulu di depan Allah mengampuni kita melalui darah Kristus. Ya. Jadi bukan kita mengampuni orang lain supaya kita diampuni oleh Tuhan, tidak. Pengampunan itu di depan dilakukan oleh Allah bagi kita saat ini. Ya, bukan di belakang. Ya, tapi di depan. Lebih dulu Allah mengampuni kita di dalam Kristus, barulah kita ini diminta untuk melakukan pengampunan, saling mengampuni, saling ya, bukan seberat sebelah. Saling mengampuni, ya, sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Allah mengampuni kita di dalam Kristus adalah secara sempurna. Ya, tidak ada dikatakan di dalam 2 Korintus 5, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak memperhitungkan pelanggaran umat manusia itu, maka begitulah cara Allah mendamaikan dirinya, mendamaikan manusia dengan dirinya. Ya, begitu pula dengan kita, saudara-saudara. Ya, kita berdamai, kita mengampuni sesama kita seperti Allah mengampuni kita, dan tuntas pengampunannya seluruhnya, tidak ada yang diingat kesalahan kita. Begitupun kita prakteknya kepada sesama kita, tidak boleh mengingat kesalahan orang lain karena Allah tidak mengingat kesalahan kita. Seperti itu. Nah, Matius pasal 6 ayat 12 akan kita baca untuk memperbandingkan seperti apa penyataan pengampunan kepada umatnya Israel sebelum Yesus Kristus naik ke atas kayu salib itu. Ya, Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12, saya tulis di sini. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12
Dan nanti kita juga akan baca ayatnya yang ke-15. Matius 6 ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ampunilah kami, di sini diajarkan oleh Yesus Kristus kepada umatnya Israel, murid-muridnya pada saat itu, ya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mereka yang lebih dulu di depan mengampuni orang lain, barulah mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya, kita lihat ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iya, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat logis. Kenapa? Karena ketika Yesus, yang pertama, ya, ada dua hal. Yang pertama, ketika Yesus menyampaikan firman ini kepada murid-muridnya, memang penumpahan darah itu ya belum terjadi. Ya, Yesus masih hidup, darahnya belum tercurah melunasi utang dosa kita, membayar semua dosa-dosa kita. Dia belum naik ke atas kayu salib. Pernyataan sudah selesai itu belum dinyatakan. Ya, jadi kalau dikatakan mereka adalah merasa orang berdosa, mereka mengharapkan pengampunan, kemudian mereka harus mempersembahkan korban seperti orang-orang di perjanjian lama, ya, seperti orang Israel pada saat itu, mereka juga mendapatkan pengampunan. Yesus katakan, kalau kamu mengampuni orang, kamu akan diampuni. Ya, kalau kamu tidak mengampuni orang, kamu tidak diampuni. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus naik ke atas kayu salib, kasih karunia Allah yang berlimpah itu dicurahkan kepada umat manusia. Bukan lagi berdasarkan pengampunan kita kepada orang, Tuhan mengampuni kita. Tapi Tuhan mengampuni kita lebih dulu dan lunas dibayar. Maka Tuhan meminta kita pun melakukan teladan yang sama kepada orang lain. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita manusia tidak bisa tidak memiliki kemampuan mengampuni orang sekali untuk selama-lamanya. Tidak bisa, karena kita tidak punya kuasa seperti itu. Kita harus selalu berkali-kali mengampuni orang. Kita juga minta maaf kepada orang lain atas kesalahan kita. Ya, saya juga harus minta maaf atas kesalahan, kalau ada kesalahan saya kepada saudara, kepada istri, kepada saya, kepada anak-anak saya. Anak-anak saya juga begitu, untuk membangun hubungan kita, saudara-saudara. Tapi kalau dengan Allah, hubungan kita itu sudah permanen. Kenapa permanen? Karena di dalam Kristus kita sudah permanen. Dan Roh Kudus sudah menjaminnya. Begitu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tahu sekarang kita ini adalah orang yang paling diberkati. Ya, orang yang paling berlimpah diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di sini membangun relasi kita kepada sesama terkait dengan pengampunan ini adalah kita harus, ya, ada niat untuk saling mengampuni, karena kita tahu bahwa Allah sudah lebih dulu mengampuni kita. Itu sangat ajaib. Ya, nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan, Bapak Ibu Saudara. Barangkali nanti kita akan berdiskusi, ya, sharing, berbagi pengalaman. Jadi apa yang sedang Allah kerjakan saat ini berdasarkan kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus, ya, atas pemberitaan kuasa pengampunan segala dosa yang sangat ajaib luar biasa. Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, inilah misi yang sangat penting yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini di tengah-tengah dunia ini. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah, ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada dua hal yang sangat dikehendaki oleh Allah, di mana Allah, Tuhan Allah kita, Bapa kita di surga, sangat berhasrat sekali, luar biasa saat ini untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Allah mau semua orang diselamatkan. Ya, bukan sebagian orang diselamatkan yang sudah dipilih, tidak begitu. Semua orang terbuka sekarang ini dalam kasih karunia Allah diselamatkan.
Bukan sebagian orang dikirim ke neraka, sebagian orang dipilih untuk masuk surga. Tidak, kasih karunia Allah tidak bekerja demikian. Ya, kasih karunia Allah bekerja kepada setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Siapapun dia, tanpa perbedaan latar belakang, suku, bangsa, warna kulit dan lain sebagainya. Siapapun, ya, tingkat sosial dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan. Satu alasannya, kalau dia percaya pada korban darah Kristus, kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Ya, tidak ada orang yang terlalu banyak dosanya yang tidak bisa diselamatkan. Penulis kitab ini, yaitu Rasul Paulus, adalah seorang pembunuh yang sangat sadis. Ya, dan dia katakan, aku adalah orang yang paling berdosa. Tapi justru karena itu, kata Paulus, aku diselamatkan sebagai contoh bagi semua orang yang kemudian memperoleh hidup yang kekal berdasarkan kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa itu. Semua orang yang percaya pasti diselamatkan tanpa kecuali. Ya, sekali lagi, semua orang yang percaya. Yang tidak percaya pasti binasa. Nah, inilah yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini. Yang pertama, yang kedua tadi dikatakan agar semua yang percaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa kita selalu ada fellowship? Kenapa kita selalu ada saat teduh? Kenapa kita selalu membaca Alkitab kita? Terus kita mempelajari firman Tuhan seperti kita melakukan pada malam hari ini. Karena Allah menghendaki kita memperoleh pengetahuan kebenaran yang lebih lagi, sehingga kita mengerti maksud daripada Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan misi Allah yang sudah dinyatakan tadi. Kita bisa bersaksi kepada semua orang dan semangat kita tidak boleh kendor. Ya, karena Kristus sudah menang, kita juga sudah menang di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir adalah saat ini Tuhan Allah sedang membangun tubuhnya, yaitu gerejanya yang kudus, tempat kediaman Roh Kudus, ya, untuk memberkati semua umat manusia di dunia ini. Kesempatan itu, hidup ini adalah kesempatan, dan ingat Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan, besarlah upahmu di surga. Semua jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Ya, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan, tidak ada yang sia-sia, karena di dalam Kristus kita sudah permanen, dan semua masuk di dalam hitungan Allah ketika kita melakukan pelayanan yang tulus kepadanya berdasarkan firman kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, itulah keajaiban pengampunan yang dikerjakan oleh Kristus saat ini. Dan sekali lagi, sungguh mulia Tuhan kita memberikan kita kebenaran yang luar biasa ini, sehingga kita bisa dengan sederhana menyampaikan kepada orang lain, dan rencana Tuhan bisa tergenapi di dalamnya bagi semua orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dan saya mengajak kita untuk berdoa untuk menutup penyampaian materi webinar kita malam hari ini, sebelum kita masuk pada sesi diskusi nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sylvia. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hanya bersyukur, hanya tersungkur di hadapan kaki-Mu, di hadapan hadirat, anugerah, kasih karunia-Mu Tuhan. Ketika kami melihat betapa luar biasa anugerah Tuhan, pengampunan yang ajaib, yang mengubah hidup kami dari yang lama, hidup yang lama menjadi baru untuk selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan segala dosa, kepastian keselamatan masuk surga, sekali untuk selama-lamanya, karena itu adalah anugerah, itu adalah pemberian hadiah bagi kami yang tadinya berdosa, tetapi kami telah menjadi kudus, dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kami keberanian untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, karena kami tahu Engkau sangat berhasrat agar semua orang diselamatkan melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Semua orang menikmati berkat surgawi yang luar biasa itu. Termasuk kami semua yang hadir di dalam webinar ini, baik melalui Zoom meeting maupun yang hadir melalui live streaming Facebook. Kami percaya Tuhan memberkati berlimpah luar biasa. Tuhan Yesus
Di tengah-tengah situasi dunia yang sulit pun kami tahu Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak terang-Mu, dan Engkau telah berjanji kami tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan kami bersyukur keluarga kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya, Bapa di dalam surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada ibu kita yang terkasih, Ibu Sylvia, yang akan memimpin kita dalam sesi diskusi berikutnya. Terima kasih.